Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiqu biha dzunub wa taslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha suq wa ala alihi wa min ilahi mansub. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkiruna fa'ul intifa wal ifadah wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalala ala al khairi wa tiyawjil wa qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa ahrisna min dhulmatillahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin itu sampai ini ya. Ini. Oke, kemarin kita sempat bahas ibahah ya, terakhir itu bahas ibahah. Wa annal ibaha laisa bijinsin minal wajib. Bahwasanya ibahah ini bukan jenis, mubah ini bukan jenis daripada wajib ya. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwasanya mubah ini jenis daripada wajib. Jadi mubah ini jenis daripada wajib. Dilihat dari apanya? Dilihat dari segi bahwasanya mubah ini diperbolehkan untuk mengerjakan. Wajib kan boleh dikerjakan. Maka ini mubah ini adalah jenisnya wajib, dalam artian di atas mubah, di bawahnya wajib, gitu ya. Kemudian kita juga ini juga kita membahas ini, wa annahu fi dzatihi ghairu ma'murin bihi, menurut pendapat yang asal bahwasannya fi dzatihi ya, dilihat dari segi zatnya mubah itu sendiri, mubah itu enggak perintah, ghairu ma'murin bihi, enggak perintah ya. Karena mubah itu kan boleh dikerjakan dan boleh tidak ada anjuran. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah kan ada anjuran untuk melakukan, kalau makruh ada anjuran untuk meninggalkan. Sedangkan mubah ini dilihat dari segi zatnya itu bukan perintah. Walaupun nanti ada pendapat dari Ka'bi ya. Ini kita kemarin udah bahas bahwasannya mubah ini termasuk perintah. Bahkan hukumnya wajib. Karena apa? Karena ketika kita nggak bisa meninggalkan keharuman kecuali dengan mubah. Ya, karena kita nggak bisa meninggalkan keharuman kecuali dengan melakukan hal-hal yang mubah. Ya, misalnya kita tidur kan mubah. Secara nggak langsung kan kita meninggalkan zina, meninggalkan minum khamr, judi dan lain sebagainya. Maka menurut Ka'bi di sini mubah itu makmurun bi, perintah ya, perintah. Bahkan bilangnya dia itu wajib. Ya. Karena secara nggak langsung ketika kita melakukan mubah, kita meninggalkan suatu keharuman, meninggalkan maksiat, yang mana maksiat itu hukumnya harus kita tinggalkan. Maka secara nggak langsung mubah ini wajib hukumnya. Itu menurut Ka'bi. Tapi nanti dibalas di sini, disanggah bahwasannya itu cuma itu kalau dilihat dari sisi luarnya emang seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sisi dari mubahnya itu sendiri, dari sisi internal daripada mubah itu sendiri, mubah itu bukan perintah ya. Kalau dilihat dari segi eksternalnya ya, dilihat dari sisi luarnya, emang mubah itu secara nggak langsung adalah wajib, karena dengan kita melakukan mubah maka kita meninggalkan keharuman. Yang mana meninggalkan keharuman itu hukumnya adalah wajib. Itu hukum yang kedua. Jadi kemarin itu ya permasalahan yang kedua ya, mengenai mubah. Permasalahan yang ketiga mengenai mubah ini, wa annal ibaha hukmun syar'iyyun. Wa annal ibaha hukmun syar'iyyun, bahwasanya ibaha itu adalah hukum syar'i. Ini yang belum kita bahas kemarin. Wa annal ibaha hukmun syar'iyyun ya. Ibaha itu, mubah itu adalah hukum syar'i menurut pendapat yang ashah. Ya, kita lihat syarahnya. Wal ashah annal ibaha hukmun syar'iyyun ya. Menurut pendapat yang ashah bahwasanya ibaha itu adalah hukum syar'i. Ya, annal ibaha hukmun syar'iyyun li'annaha at-takhyiru bainal fi'li wat tarki. Ya. Karena
Ibaha itu adalah at-takhyir, memilih antara fi'li, antara diperbolehkan untuk melakukan, wa tarki, dan diperbolehkan untuk meninggalkan. Al-mutawakkifu, ya, mutawakkifu ini naat ya, naatnya tahyir ya, sifatnya tahyir. Yang mana tahyir di sini al-mutawakkifu wujuduhu, yang mana keberadaan atau eksistensi tahyir ini dibutuhkan atau membutuhkan kepada hukum syariat, ya. Ketika kita mengatakan bahwasanya tidur itu mubah misalnya, ya, boleh dilakukan ataupun boleh tidak. Nah, itu kan membutuhkan ketetapan syariat, ya, membutuhkan ketetapan syariat, ya, sebagaimana hukum yang lain, sebagaimana sholat duha, sunnah, itu kan ketetapannya membutuhkan syariat, ya. Maka di sini kita katakan bahwasanya mubah itu adalah hukum syariat, ya, kabaqiyatil ahkam, sebagaimana hukum-hukum yang lain, sebagaimana hukum-hukum yang lain. Wa qala ba'dul mu'tazilah, wa qala ba'dul mu'tazilah, ya, sebagian ulama Mu'tazilah mengatakan la. Ulama Mu'tazilah sebagian mengatakan la, ya. Jadi ibaha itu bukan hukum syar'i. Ibaha itu bukan hukum syar'i, li'annaha intifa'ul haraji anil fi'li wat tarki. Kenapa? Karena menurut mereka bahwasannya ibaha itu intifa'ul haraj, tidak adanya dosa, ya. Ketika anil fi'li wat tarki, ketika melakukannya atau meninggalkannya. Ketika kita tidur atau nggak tidur, nggak ada dosa di sana, tidak ada efek dosa. Wa huwa tsabitun qabla wurudi syar'i. Dan itu semua itu sudah ada sebelum adanya syariat. Mustamirun ba'dahu, yang mana berlanjut sampai sekarang. Ya. Maka nggak ada hukum di sana, karena itu sudah ada sebelum syariat datang. Dan hukumnya sama. Ya, boleh dikerjakan, boleh enggak ada efek dosa ataupun pahala. Ya. Itu menurut sebagian Mu'tazilah, ya. Wal khulfu fil masail as-tsalasi lafdhiyun. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya hilaf di permasalahan 3 tadi, ya. Yang pertama permasalahan yang bahwasanya ini Mas tadi itu Mas, ya. Nah, ini mubah itu bukan jenisnya wajib, ya, itu permasalahan utama. Permasalahan yang kedua itu mubah itu secara zatnya itu bukan perintah. Yang ketiga mubah itu yang kita bahas sekarang, mubah, ibahah atau mubah itu adalah hukum syariat. Nah, permasalahan 3 itu kan ada hilaf, ya. Hilafnya itu lafzi, dalam artian tidak berefek apa-apa. Rajun ila lafzi dunal makna, tidak berefek apa-apa, tidak berdampak apa-apa terhadap hukum. Amma fil awwalaini, amma fil ulayaini, adapun permasalahan yang pertama tadi, ya, permasalahan bahwasannya mubah itu bukan jenisnya wajib, dan permasalahan bahwasannya mubah itu dilihat dari zatnya itu bukan bukan perintah, ya, bukan suatu perintah, ya. Itu falima marro, itu alasannya sudah disebutkan, dan ya udah kita pelajari kemarin, bisa dilihat lagi, alasannya sudah dijelaskan, ya. Wa amma fitsalitsah, adapun permasalahan yang ketiga, ya, bahwasannya mubah ini termasuk hukum syariat yang kita pelajari sekarang, ya. Fali anna dalila ini lam yatawarada ala mahallin wahid, karena dua dalil ini tidak datang kepada objek yang tepat atau tempat yang tepat, satu tempat, ya. Ya, pada sisi yang tepat. Ya, misalnya kita bicara masalah Indonesia, ya. Kita bicara masalah Indonesia, ya. Indonesia itu besar, ya besar ketika kita bandingkan dengan Malaysia. Tapi ketika kita bandingkan sama Cina, ya Indonesia kecil, ya. Yang satu bilang besar karena dibandingkan dengan Malaysia, yang satu bilang kecil karena dibandingkan dengan Cina. Ya, maka hilaf ini, ya, perbedaan pendapat ini tidak pada satu objek yang tepat, gitu. Yang satu mengatakan besar karena melihat dibandingkannya dengan siapa, yang satu bilang kecil karena dibandingkannya dengan siapa. Nah, begitu juga permasalahan ini, bahwasannya ibahah ini berupa hukum syariat, ya. Yang satu mengatakan bahwasannya ini alasannya, ya. Yang pertama ini Anda tahir, ya, membutuhkan ketetapan syariat. Yang kedua
Mu'tazilah melihat bahwasannya ibahah ini intifaul haraj, tidak adanya dosa. Tidak adanya dosa ketika melakukan dan mengerjakan. Jadi tidak saling menjanggah satu sama lain gitu loh. Ya, melihat dari sisi satu dengan sisi yang lain ya. Ya. Pendapat yang pertama pun mengakui bahwasannya ibahah itu intifaul haraj ya, tidak ada dosa ketika melakukan dan ya. Pendapat yang kedua juga kayak gitu. Ya, jadi tidak berada di satu tempat ya, di satu tempat yang menjadi tempat perkhilafan di sana. Fatakhiri lihada anit talas ya. Kemudian beliau Syekh Zakaria mengatakan, saya mengakhirkan permasalahan ini ya, kan ada 3 permasalahan kan ya. Yang terakhir ini kan ibahah hukum syar'iun kan. Beliau mengatakan, aku mengakhirkan masalah ini ya mengenai ibahah hukum syar'iun ya aula. Itu lebih baik min takdimil asal lahu ya, daripada takdimil asal, daripada kitab asal yaitu Jamul Jawami, kitabnya Imam Subeki yang mendahulukan permasalahan ini ya alal akhirah ya, daripada yang 2 tadi itu ya, 2 permasalahan ya yang awal itu. Jadi hukum syar'i, ibahah syar'i itu didahulukan ya kalau di Jamul Jawami ya. Walam anna ma salaktuhu fi mas'alatil Ka'bi. Ketahuilah bahwasannya apa yang saya pijaki, apa yang pijaki di dalam permasalahan Ka'bi ya. Ka'bi ini pendapat ulama yang menyelisihi bahwasannya wajib itu bukan hukum syari, wajib itu bukan perintah ya. Menurut pendapat yang asoh kan mubah itu adalah bukan perintah, tapi kalau menurut Ka'bi itu perintah. Beliau di sini masalah Ka'bi ya, apa yang saya lakukan, apa yang saya pijaki dalam permasalahan Ka'bi, katanya Syekh Zakaria, tabi'tuhu fihi huna al-aktsar. Ya, aku mengikuti di dalam permasalahan ini di sini al-aktsar, ulama, kebanyakan ulama. Ya, wa aula minhu masalaktuhu bil hasyiyah. Ya. Dan yang sebenarnya yang lebih utama ya dari apa yang saya lakukan di sini itu apa yang saya pijaki, apa yang saya lakukan di dalam hasyiyah saya. Di dalam hasyiyahnya beliau ada ahdan min kalam ba'dil muhaqqiqin ya. Ahdan min kalam ba'dil muhaqqiqin ya, mana beliau di hasyiyahnya ini mengambil kalamnya sebagian ulama muhaqqiqin ya. Min tahdiril kalam fiha biwajhin akhar. Min tahriril kalam fiha biwajhin akhar. Apa yang beliau lakukan di hasyiyah mengenai masalah Ka'bi ini? Tahriril kalam fiha ya, maksudnya lebih menyaring kalam mengenai permasalahan Ka'bi ini dengan biwajhin akhar, dengan wajah yang lain ya, dengan cara yang lain atau dengan pendapat yang lain. Saya juga nggak tahu ya gimana hasyiyahnya itu bunyinya gimana. Mungkin ada di sini. Oh ini nih, tahqiq fil ibarah fi halal mubah min tarki haram yuqal tarkul haram yahsulu inda fi'il mubah. Nah, ini mungkin ya, ini 4 ini. Mungkin ini bisa dibaca ya, teman-teman ya, mungkin bisa dipahami atau nanti kita bahas di grup ya. Jangan dibahas di sini, nanti habis waktunya. Ya. Ya mungkin nanti kita bahas di grup lah. Nanti saya sentil dikit atau ada yang mengingatkan nanti kita bahas ya. Ya, jangan kita bahas di sini, nanti habis waktunya untuk mikir. Oke, ya. Wamin ya. Kemudian selain tahrir ya di hasyiyah itu selain mentahrir atau menyaring kalam mengenai masalah Ka'bi itu dengan wajah yang lain, dengan cara yang lain atau dengan pendapat yang lain ya, beliau juga di hasyiyah itu menyanggah dalilnya Ka'bi ya, mengenai bahwasanya mubah itu makmur, katanya Ka'bi itu bima yak tadi ya, dengan sesuatu, dengan sanggahan yang mengisyaratkan bahwasanya hilaf itu maknawi. Kan beliau di dalam kitab ini tadi bilang kan bahwasanya hilafnya lafzi.
Tapi di dalam Hasyiah itu beliau menyanggah pendapatnya Ka'bi ini ya seakan dengan sanggahan yang menunjukkan bahwasanya hilaf antara Ka'bi dan Qaul As-So ini adalah hilaf maknawi. Wa in khalafa dzalik dzahirul kalamil Ka'bi wa in khalafa dzalik dzahirul kalamil Ka'bi. Walaupun hal ini apa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan dzahirnya pernyataan Ka'bi ya. Pernyataan Ka'bi ini kayaknya mengindikasikan bahwasannya hilafnya apa namanya hilafnya lafzi ya, hilafnya lafzi ya, hilafnya lafzi. Tapi apa sanggahan Syekh Zakaria di Hasyiahnya itu seakan-akan mengindikasikan bahwasanya hilaf ini hilaf maknawi. Ya, nanti bisa ditelaah lagi Hasyiahnya. Oke, jelas ya? Hasyiah ini Hasyiahnya ini Ghaitul Usul ada hasyiahnya. Atau yang buat ini Syekh Zakaria. Hasyiahnya Ghaitul Usul atau hasyiahnya Jamul Jawami ya? Wallah alam ya. Lupa saya. Hasyiahnya Ghaitul Usul kayaknya ya. Ya, bukan hasyiahnya Jamul Jawami. Kan lupa saya lupa. Gimana? Lubul Usul tulisannya Syekh Zakaria kan? Lubul Usul itu punya Syekh Zakaria, ringkasan daripada Jamul Jawami punyanya Imam Subeki. Lubul Usul disarai lagi oleh Syekh Zakaria. Ghaitul Usul ini. Terus disarai lagi. Kemudian ada Hasyiah. Hasyiah ini kayaknya wallah alam hasyiahnya Syekh Zakaria. Allah alam ini hasyiahnya Syekh Zakaria ini menghasyiai ini Ghaitul Usul atau menghasyiahi Jamul Jawami, wallah alam lupa saya. Kayaknya menghasyiai ini sih sebenarnya. Tapi wallah alam nanti dicek lagi. Berarti beliau kayak buat satu terus dijelasin lagi. Iya kayak gitu emang Mas. Kayak gitu emang kebiasaannya Syekh Zakaria kan kayak gitu. Ya. Kebiasaannya Syekh Zakaria kan seperti itu. Enggak maksudnya enggak langsung tebal aja gitu. Apa? Enggak langsung tebal gitu. Maksud saya kayak dibuat bertahap dulu gitu. Iya. Fathul Wahab kan punya Syekh Zakaria ya. Itu kan ringkasan apa Fathul Wahab kan syarah daripada Manhajut Thullab. Manhajut Thullab itu punya Syekh Zakaria juga. Kita fikih kan Manhajut Thullab kan. Manhajut Thullab ini adalah ringkasan daripada Minhajut Thalibin. Jadi Minhajut Thalibin punya Imam Nawawi diringkas oleh Syekh Zakaria. Ringkasannya itu namanya Manhajut Thullab ya, lebih sulit kitabnya, lebih ringkas karena ringkas ya. Manhajut Thullab ini disarahi lagi oleh Syekh Zakaria yang nama kitabnya sarahnya ini adalah Fathul Wahab. Oh gitu Ustaz ya, baru tahu saya. Iya, Syekh Zakaria. Keren ini Syekh Zakaria ini. Alim alamah ya Ustaz ya. Iyalah, namanya ya Syekhul Islam. Syekhnya Islam, berarti kan berarti menjadi pedoman pada waktu masanya ketika itu. Oke, kita lanjut ya. Wa annal wujuba idza nusikha baqiyal jawaz. Permasalahan selanjutnya bahwasanya wajib jika dinasakh baqiyal jawaz. Suatu kewajiban jika dimansuh ya, jika dihapus hukum kewajibannya, maka akan menjadi mubah ataupun jawaz ya. Misalnya wajib bagi kita untuk apa, misalnya sholat apa, kemudian dihapus oleh syariat kewajibannya, maka menurut qaul yang asoh sholat tersebut statusnya sudah menjadi boleh, dalam artian boleh dilakukan atau boleh enggak gitu loh, menjadi jawaz. Tapi jawaz kan umum ya, ini jawaz yang mana? Karena jawaz itu banyak ya, boleh itu banyak. Boleh kayak mubah itu boleh, antara mengerjakan dan meninggalkan itu nggak ada pahala atau nggak ada hukuman. Nggak ada anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan. Ada sunnah itu juga termasuk jawaz, boleh dilakukan ya. Tapi lebih dianjurkan untuk dilakukan. Ya, ada makruh, yang makruh itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan juga sama jawaz, tapi lebih dianjurkan untuk ditinggalkan. Ini jawaz yang mana? Coba nanti kita lihat di sarahnya ya. Wal asso annal wujuba li syai'in idza nusikha. Menurut pendapat yang asso bahwasannya wajib terhadap sesuatu, annal wujuba li syai'in. Menurut pendapat yang asso bahwasannya wajib terhadap sesuatu idza nusikha, jika dinasakh
kewajiban ya, wajibnya sesuatu jika dinasakh, jika dihapus hukum wajibnya tadi, ka'angqala syari' seperti syariat ataupun Allah ataupun Rasulullah bilang, nasakhtu wujubahu, aku menghapus kewajiban ibadat tersebut, atau hurmata tarkihi, atau misalnya syariat bilang aku menghapus keharaman meninggalkannya, ya berarti yang asalnya haram jadi nggak haram, ya. Maka nanti yang tersisa dari sesuatu yang tadi itu, yang dihapus tadi itu adalah bagial jawas, ya, yang tersisa adalah jawas, boleh, ya, al jawas, boleh bagi sesuatu tersebut, yang kayak tadi itu yang saya contohkan, sholat itu, sholat yang asalnya wajib misalnya ya, kemudian dihapus kewajibannya jadi jawas, boleh. Alladzi kana fi dimni wujubihi minal idzni, ya. Alladzi kana, yang mana jawas ini, ya, yang mana jawas ini, alladzi kana fi dimni wujubihi, yang mana jawas ini boleh ini, ya, boleh dikerjakan ini terkandung di dalam kewajiban, ya, terkandung di dalam kewajiban yang telah dihapus tadi, ya. Kita lihat tadi ya, sholat apa tadi ya yang saya bilang aslinya wajib kemudian dihapus kewajibannya oleh syariat, kemudian statusnya jadi jawas, ya boleh. Boleh ini kan termasuk kandungan dari wajib. Wajib kan boleh dilakukan tapi wajib, nggak boleh ditinggalkan, kan kayak gitu kan ya. Misalnya sholat apa, itu kan wajib ya, wajib dilakukan. Berarti kalau wajib dilakukan berarti kan boleh dilakukan, ya, tapi nggak boleh ditinggalkan, gitu ya. Ya, yang mana jawas atau boleh dilakukan ini termasuk dalam kandungan wajib juga, ya. Ya. Paham nggak maksud saya? Saya paham, Minal cuman kok redaksinya gini. Ya kayak gitu emang sesuai, Mas. Minal Ya, izni fil fi'li bima yukawwimuhu minal izni minat tarkih. Ya, minal izni fil fi'li, ya. Apa yang terkandung dalam dalam wajibnya itu, ya ini dijelaskan oleh Min Bayaniyah, minal izni fil fi'li, ya, yaitu izin untuk melakukannya, yaitu yang terkandung dalam wajib tadi diperbolehkan untuk melakukannya. Bima yukawwimuhu, dengan sesuatu yang sesuai dengannya. Apa sesuatu yang sesuai? Minal idni, ya, minal idni fitarki, yaitu izin untuk meninggalkannya, ya. Jadi bagial jawazulahu alladzi kana fi dimni wujubihi, ya, minal idni fil fi'li, ya, bima ma waqiyatun ala faslin ay ma faslin yukawwimu, ya. Ya, jadi bima ya, ini yaitu dengan membuang, ya. Bima yukawwimu, yaitu dengan membuang apa yang menyeimbanginya sebelumnya, yaitu tidak boleh meninggalkan, maka izin untuk meninggalkannya Gak kayak gitu ya, gak kayak gitu ya. Ntar. Kita lihat syarahnya coba. Ba bimakna ma'a. Oh, ba itu bimakna ma'a. Ma'a yuqawimuhu, ya. Jadi saya ulang lagi ya. Baqiyal jawas. Jadi ketika sudah ninasah wajibnya sholat tadi, maka yang tersisa adalah boleh. Boleh untuk melakukan sesuatu tersebut, sholat tersebut, yang mana perbolehan itu tadi termasuk kandungan dari wajib itu sendiri. Kan wajib kan boleh dilakukan, ya. Minal idzni fil fi'li, yaitu diizinkan untuk melakukan bi di sini bimakna ma'a, ya, sesuai dengan syarahnya dikatakan bersamaan dengan apa yang menyeimbanginya, yaitu diperbolehkan untuk meninggalkan, ya, diperbolehkan untuk meninggalkan. Jadi ya, yang asalnya nggak boleh untuk ditinggalkan, ya, karena udah dinasah maka boleh untuk ditinggalkan. Boleh untuk dilakukan, boleh untuk ditinggalkan. Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan la yabqa. Enggak, jawasnya enggak ada, udah enggak ada jawasnya, enggak ada bolehnya. Lianna nashal wujub yaj'aluhu ka'allam yakun. Karena penghapusan kewajiban, hukum wajib, yaj'aluhu menjadikan sesuatu tersebut seakan-akan enggak ada. Ya, seakan-akan nggak ada ketika sholat itu dihapus kewajibannya oleh syariat, maka seakan-akan sholat itu nggak ada, maka udah nggak ada apa-apanya.
Ya. Ka'lam yakun, ya. Warjul amru ila makana qablahu, ya. Kemudian gimana? Ya. Wa yarji'ul amru. Kemudian apa hukum sholat tadi itu, ya? Yarji'ul amru, kemudian permasalahannya itu kembali kepada sebelumnya sholat itu hukumnya apa tadi? Amal tersebut hukumnya apa yang sebelum sebelum distatuskan wajib itu apa? Kalau haram ya haram, kalau mubah ya mubah, kalau baro'ah asliyah ya baro'ah asliyah. Baro'ah asliyah itu ya hukum asalnya boleh ya. Fal hulfu maknawiyun, maka hilafnya ini maknawi. Hilafnya ini maknawi, ada dampak ya. Ada dampak. Karena kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya ketika suatu amalan itu dihapus kewajibannya, hukumnya wajib tapi dihapus kewajibannya, maka nanti amalan tersebut itu jadi jawaz, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi menurut Imam Ghazali, ya, yang beliau mengatakan enggak jawaz, ya. Ya, tapi kembali ke asalnya, apa asal hukum tersebut? Misalnya hukum sholat tadi itu sebelum wajib, misalnya dulunya sebelum dihukumi wajib, misalnya haram, ya berarti kembali ke haram. Atau hukumnya mubah, ya berarti mubah. Ya, jadi lihat hukum asalnya sebelum dihukumi wajib. Makanya di sini dikatakan hilafnya laf maknawi, karena ada dampak nanti, ada perbedaan. Emang ada ya tata hukum kayak gitu, Sat? Awalnya sunnah, terus disuruh syariat mewajibkannya, terus dihapus lagi. Emang ada kayak gitu, Sat? Nggak ada, nanti kan ada pembahasan nasakh. Nanti kan di usul fikih ada pembahasan nasakh. Enggak, maksud saya kayak Ada. ketika dinasakh, dia balik ke mana, Ustaz? Apanya? Hukum asalnya. Kalau kata Imam Ghazali ya. Kan menolak jawaz Ya, kan. Karena kembali ke asalnya, Mas. Asalnya apa? Misalnya wajib, misalnya asalnya itu haram, ya berarti haram. Misalnya nih, sholat 5 waktu, sekarang, atau sholat duha lah, sekarang hukumnya sunnah kan. Ketika dinasakh, ya, atau sholat 5, puasa lah, puasa Ramadan lah, hukumnya kan sunnah. Ya, wajib ya. Ketika dinasakh wajibannya, berarti kan udah gak wajib. Itu menurut kita itu boleh untuk diamalkan. Tapi menurut Imam Ghazali itu tunggu dulu. Hukumnya puasa Ramadan itu dulu gimana? Kalau hukumnya haram berarti haram. Kalau hukumnya sunnah ya sunnah. Kalau hukumnya mubah ya mubah. oh iya iya. Tahunya gimana, Ustaz? Berarti gali dalil lagi dong. Ya lihat hukum asalnya gimana, Mas. Ya maksudnya Nanti kan ada. kalau pengen Nanti, tahu hukum asal, berarti kan gali dalil lagi, Ustaz. ya enggak lah, Mas. Ya tinggal kita lihat pendapatnya ulama kan udah ada di kitab semua. Mas. Kayak misalnya apa wasiat terhadap ahli waris. Dulu kan wasiat terhadap ahli waris wajib. Sekarang kan udah dinasakh. Haram ya, Kayak haram. Nggak boleh wasiat terhadap ahli waris ya. Boleh ya. ketika Kemudian, dinasakh berarti balik ke hukum awal haram. iya kalau menurut Imam Ghazali kayak gitu. Ya, oke. Ustaz. Ya. Kembali ke hukum awalnya lagi, asalnya sebelum dikasih hukum wajib tadi. Wa huwa al-jawaz al-madhkur adamul haraj. Ya. Wa huwa maksudnya jawaz ya tadi kan apa menurut pendapat yang as-shah kan, menurut pendapat yang diunggulkan bahwasanya jawaz kan ya. Ketika hukum wajib itu dihapus maka jawaz ya. Jawaz di sini maksudnya apa? Jawaz di sini maksudnya menurut pendapat yang as-shah adalah, nah ini beda lagi ya. Nanti kaul yang as-shah ini ulamanya itu berbeda pendapat mengenai tafsiran jawaz. Jawaz ini apa? Jawaz kan banyak jawaz kan. Ada jawaz itu mubah. Dalam artian boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Ya, maksudnya nggak ada pahala, nggak dilakukan ya nggak ada pahala, ditinggalkan nggak ada pahala. Jawaz juga bisa masuk sunnah. Sunnah kan jawaz juga, boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Tapi lebih dianjurkan untuk dilakukan, dapat pahala. Atau makruh juga masuk makruh. Sebaliknya sunnah. Kalau ditinggalkan lebih dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah ini yang mana ini? Nah, menurut pendapat yang as-shah, jawaz di sini, jawaz menurut pendapat jawaz di sini adamul haraj. Al-jawaz al-madhkur adamul haraj fil fidya wa takrib. Enggak ada apa ya, enggak ada dosa ketika dilakukan atau ditinggalkan minal ibahah. Ya. Ya, adamul haraj ya, tidak adanya dosa ketika dilakukan dan juga ditinggalkan.
Berarti apa? Berarti mencakup adamul harus ini mencakup apa? Mencakup mubah, sunnah, makruh, ya, dan juga bimakna asyamil hilaful aula juga masuk. Ya, berarti menurut pendapat yang asal itu umum, Mas, umum. Ya, ada kemungkinan mubah, intinya nggak ada dosa. Ada ataupun nanti masuk pada kategori apa? Mubah, sunnah. Ya itu nanti sesuai dalilnya. Mana dalil menunjukkan ya? Kalau ada dalil yang menunjukkan itu sunnah ya sunnah. Kalau nggak ada ya Allah alam, nggak tahu. Ya intinya kayak gitu kan. Menurut pendapat ini ya. Intinya jawas, intinya boleh, nggak ada ketika dilakukan dan ditinggalkan nggak ada dosa. Menurut pendapat Kil, huwal ibahah fakot. Itu mubah saja. Mubah berarti kalau mubah kan berarti dilakukan nggak ada dosa, nggak ditinggalkan juga nggak ada pahala, ya nggak ada dosa, nggak dianjurkan, nggak ada penganjuran di salah satunya ya, nggak dianjurkan untuk dilakukan dan juga nggak dianjurkan untuk ditinggalkan. It birtifa'il wujubi yantafi'u at-talab wa yathbutu at-takhir. Karena ketika irtifa'il wujub ya, karena ketika hilang kewajiban dalam sesuatu, maka yantafi at-talabu ya, maka tolab di sana itu hilang. Ya, tolab itu perintah ya, perintah otomatis perintah itu hilang. Maka yang tersisa adalah takhir, memilih antara melakukan dan meninggalkan. Ya, ketika wajib itu dihilangkan, maka otomatis perintah untuk melakukan itu hilang. Maka ketika perintah itu hilang, maka yang tersisa hanyalah memilih, ya, melakukan silakan, nggak melakukan silakan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wakila wa nadbuh fakot, ya. Menurut pendapat yang ketiga itu sunnah saja. Itu sunnah saja. Ya, itu sunnah saja. Ya. Kenapa kok sunnah saja? Id mutahakkik birtifa'il wujubi intifa'u talab al-jazim. Ya. Karena yang pasti ya, ketika birtifa'il wujubi, karena ketika wajib itu dihilangkan, maka ketika wajib yang hilang berarti intifa'u talab al-jazim, maka yang hilang itu juga perintah apa? Perintah yang sangat dianjurkan al-jazim, yaitu perintah wajib ya. Perintah yang jazim kan, perintah tolak kan kemarin dibagi menjadi dua ya. Jazim dan ghairu jazim. Kalau jazim itu yang nggak boleh ditinggalkan, kalau yang ghairu jazim boleh ditinggalkan. Maka ketika wajib itu dihilangkan, maka yang hilang di sini adalah, yang terhapus di sini adalah perintah yang jazim, perintah yang nggak boleh ditinggalkan. Maka di sini yang tersisa adalah perintah yang nggak boleh ditinggalkan. Perintah yang boleh ditinggalkan itu tak lain adalah sunnah ataupun nadbuh. Nah, maka itu dasaran daripada pendapat yang ketiga. Walhasil annahu yu'tabaru fil jawazil makruh raful haraj anil fi'li wat tarki fil aqwal ats-tsalatsah. Hasilnya, intinya bahwasannya pendapat ketiga itu sama-sama sepakat bahwasannya ketika wajib itu dihapus maka tersisa jawas ya, jawas boleh. Nah, boleh di sini yang mana? Boleh yang mana? Ya intinya mereka berbeda-beda ya tafsirannya ya. Intinya mereka sepakat bahwasanya jawas. Baik itu ada yang bilang jawasnya makro, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang semuanya, nggak tertentu ya. Intinya mereka sama-sama jawas. Lakinnahu mutlaqun fil awwali minha. Tapi pendapat yang pertama mengatakan mutlak ya, sesuai dalilnya, condong kemana. Kalau ada dalil yang menyondongkan ke salah satunya ya itu. Wa muqayyadun bistiwa'il tarafaini fit tsani. Ya, pendapat yang kedua muqayyad bistiwa'i tarafain. Berarti sama kedua-duanya, tidak saling dianjurkan ya, tidak memberatkan satu sama lain ya. Antara wajib dan sunnah antara melakukan dan meninggalkan itu sama-sama ya, tidak ada anjuran keduanya. Wa bitarjihil fi'li bitsalits. Ya, menurut pendapat yang ketiga itu lebih condong kepada sunnah, yaitu lebih condong sunnah, yaitu menganjurkan untuk dilakukan. Fal khulfu manawiyun hadza hakadza afham. Nah, ini hilafnya hilaf maknawi ya, hilaf maknawi ini, dan inilah yang saya paham ya, katanya beliau. Gimana teman-teman? Jelas ya? Dikit yang tadi raf'ul haroji anil fi'li wa tarki fil aqwali salasah. Jadi ya kesimpulannya mereka mengatakan jawas karena raf'ul haroji.
Ya, sama-sama raful haraj. Dalam artian ketika dilakukan dan ditinggalkan tidak ada dosa. Tapi nanti mereka condongnya kemana antara ada Ya. yang bilang ibahah, ada yang bilang sunnah. Nah, iya. Intinya mereka itu sama-sama sepakat, Mas. Sama-sama sepakat bahwasannya jawas ini di sini dimaksudkan adalah intifaul haraj. Tapi mereka berbeda-beda rinciannya. Kalau yang pertama itu kan ya kita nggak tahu ya, jawas di sini berarti mencakup semuanya, mencakup sunnah, mubah, makro, tapi nggak tahu yang mana sesuai dalilnya. Katanya pendapat yang pertama seperti itu. Untuk pendapat yang kedua itu lebih condong kepada mubah. Ini mubah ini, ya mubah. Karena ketika apa di sini kan dikatakannya mubah, ya ibahah, ya mubah. Karena ketika wajib itu dihilangkan maka perintah itu hilang. Kalau perintah hilang berarti yang tersisa hanyalah pilihan, boleh meninggalkan atau melakukan. Itu menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga itu sunnah. Kenapa? Karena kalau wajib dihilangkan berarti perintah jazimnya yang hilang. Adapun perintah ghairu jazimnya itu masih ada. Maka yang tersisa di sini adalah sunnah. Tat jazim, gue jazim lupa saya apa deh. Wah, ini yang masalah ini ya. Ayo, ya. Jazim itu kan yang Jazim itu kan yang itu loh. Dulu kita bahas hukum itu kan kalau wajib itu kan apa? Wajib itu tolabu tolab al-jazim ya. Tolab al-jazim ya. Tolab al-jazim. Ya coba kita lihat, kita scroll ya. Kita scroll. Nah, ini loh. Fa'iniktadu fi'lan ghairu kaffin iktadu'an jaziman. Nah, jika syariat memerintahkan suatu pekerjaan yang bukan meninggalkan, yang mana perintah tersebut iktidu'an jaziman. Perintah yang menekankan, nggak boleh ditinggalkan. Jazim berarti nggak boleh ditinggalkan. Maka ini namanya wajib ijab. Wa ghairu jazim atau perintah syariat memerintahkan suatu pekerjaan tapi iktidoan, tapi yang perintahnya itu ghairu jazim, perintahnya itu tidak menekan. Dalam artian boleh ditinggalkan, maka namanya nadbun, fanadbun, maka namanya sunnah. Ayo, masih ingat nggak? ya saat ingat saya kembali ke Oke, saya jelas ya? sahun. Jelas ya? Ya, Sat. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita cukup sampai di sini ya. Nggak lama-lama. Tat. Mutlaqu Iya. fil awal minha tadi arti maksudnya apa? Lakinnahu mutlaqu fil awal minha. Iya. Iya, lakinnahu mutlakun fi awali minha. Akan tetapi pendapat yang pertama, pendapat yang asal mengatakan itu mutlak. Dalam artian kita nggak bisa menentukan. Intinya ada mulharos, intinya nggak dosa ketika dilakukan dan meninggalkan jawas itu. Tapi kita nggak tahu jawas yang mana. Jawas kan banyak, ada mubah, sunnah. Oh, dia mutlakin aja gitu ya, Sat. Mutlak dalam artian kita nggak tahu yang mana ini. Nunggu dalil aja. Kalau ada dalil yang menunjukkan salah satunya ya berarti itu. Kalau nggak ada ya udah mutlak. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, apa? Dikatakan di sana ibaratnya Muqayyadun bistiwa ittarfain fisani. muqayyadun bistiwa itarafain. Muqayyadun bistiwa itarafain ya. Muqayyadun bistiwa itarafain ya. Ya. Dikoyitkan dengan samanya dua sisi antara boleh meninggalkan, boleh melakukan dan boleh meninggalkan. Berarti mubah. Yang berikutnya wa bitarajjuhil fi'li fisalis. Nah, iya, wa bitarajjuhil fi'li bitalith. Yang ketiga kan sunnah, berarti kan lebih mengunggulkan untuk dilakukan ya, maksudnya lebih dianjurkan untuk dilakukan. Oke, siap, saya ngerti ya. Oke, jelas ya? Ya, semoga jelas. Buku Teh gimana buku Teh? Buku Teh, apa kabar Buku Teh? Ustaz jangan manggil ibu terus, Ahmed manggil ibu terus ih. Ya terus manggil apa, Bu? Masa manggil Mbak? Ustazah. Ustazah Kuta. Oke, gimana teman-teman?
Gimana teman-teman, kita cukupkan di sini ya. Kalau nggak ada Ya, pertanyaan. Ya, cukup Lanjut aja, Tat. setengah jam lagi juga nggak apa-apa kan, untuk Ahmad semangat. Tat, Wah, udah, saya Tat. mau pulang ini, Bu. Iya, Tat, udah pulang aja, saya juga udah mau ini. Ya, betul, betul, betul. Ngajarnya udah selesai, Ustaz. Apa? Ngajarnya udah selesai. Udah nggak ada jam. Mau pulang aja. Ngajar ngajar bahasa Arab. Oke ya, udah ya teman-teman. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairan kasiron. Sami-sami, sama-sama.